is my assignment for interpreting final exam project. Selamat datang di Pendidikan Montessori. Saya Jesse McCarthy dan ini adalah Montessori dalam 18 menit. Seorang pria tidak hanya terjadi begitu saja. Dia tidak hanya tumbuh seperti bunga, kata pendidik Maria Montessori. Jadi apa yang kemudian masuk ke dalam perkembangan sehatnya? Bagaimana seorang anak kecil yang menangis dan bergantung bisa berubah menjadi seorang pria atau wanita muda yang percaya diri dan mandiri? Satu hal yang jelas, memiliki lingkungan yang mendukung memberikan contoh besar, dan Maria Montessori menciptakan tempat yang tepat untuk anak-anak, yaitu sekolah Montessori. Tapi apa itu Montessori? Hari ini kita akan melihat apa yang ada di dalam sekolah Montessori. Hal pertama adalah sebuah ide. Amati, ikuti anak. Lihat apa yang benar-benar menarik baginya. Bukan berdasarkan insting kita atau cara yang biasa dilakukan sebelumnya. Di Montessori, waktu yang nyata dihabiskan untuk mengamati anak-anak dan mengenal mereka. Misal berikut adalah klip Ruby, bayi berusia 6 bulan yang masih meraih mainan. Luangkan waktu sejak tanpa penilaian untuk hanya mengamati. Kamu sudah melihat video ini ratusan kali dan saya masih merasa dorongan kecil untuk membantunya. Apa kamu merasakannya? Tapi Ruby tidak pernah sekalipun menunjukkan tanda bahwa dia membutuhkan bantuan kita. Di Montessori tidak ada bantuan yang tidak perlu diberikan. Kami mengamati terlebih dahulu karena itu membantu kami melihat apa yang sebenarnya dibutuhkan anak-anak. Yang membawa kita ke elemen kedua dari Montessori, kegiatan kehidupan praktis yang membantu anak-anak untuk merawat diri mereka sendiri. Anak-anak kecil ingin menjadi seperti kita, orang dewasa. Lakukan hal-hal yang kita lakukan seperti berpakaian sendiri, membersihkan orang kekacauan, memasak. Jadi di Montessori kamu bantu mereka melakukan tugas-tugas sehari-hari tersebut dan hasil yang mengesan pun mengikuti. Misalnya berikut adalah Hazel. Apa itu bangsa? Upaya untuk secara formal mendefinisikan bangsa sebagai konsep politik dimulai pada tahun 1882 ketika filsuf dan sejarawan Prancis Ernest Renan menerbitkan esainya penting yang berjudul Apa itu Bangsa? Dalam esai ini, Renan mendefinisikan bangsa sebagai solidaritas skala besar yang dibentuk oleh perasaan pengorbanan yang telah dilakukan di masa lalu dan yang akan dilakukan di masa depan. Ini menjelaskan mengapa Renan percaya bahwa jika kita ingin membayangkan bangsa sebagai sesuatu yang baik dan layak untuk perkembangan terus-menerus, kita harus menyadari bahwa hal itu secara otomatis melibatkan proses melupakan. Karena bagi Renan, supaya untuk mencapai kesatuan nasional baik atas nama nasionalisme sipil atau etnis melibatkan tindakan kekerasan dan pelupaan berikutnya. Berdasarkan konsepsi awal tentang bangsa yang dikembangkan oleh Renan, para sarjana telah mengemukakan definisi yang lebih formal tentang bangsa, yaitu komunitas orang-orang yang terbentuk berdasarkan kombinasi fitur-fitur bersama seperti bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Dengan kata lain, bangsa adalah identitas kolektif dari sekelompok orang yang dipahami sebagai ditentukan oleh bahasa, sejarah, etnisitas, budaya, dan wilayah. Karena itu, bangsa umumnya lebih bersifat politis dibandingkan dengan kelompok etnis. Faktanya, banyak sarjana menganggapnya sebagai kelompok etnis yang sepenuhnya dimobilisasi atau diinstitusionalisasikan. Kemudian, ilmuwan politik terkenal Benedict Anderson memandang bangsa sebagai komunitas yang dibayangkan. Bagi Anderson, bangsa adalah komunitas politik yang dibayangkan yang secara budaya sebagai terbatas secara intern dan berdaulat. Seperti yang bisa kita lihat, ada 4 elemen kunci dalam definisi. Selama hampir 1 dekade, ilmuwan mencari sumber virus baru yang mematikan, hingga ke gunung tertinggi dan gua terpencil di Cina. Akhirnya mereka menemukannya di sini, pada kelelawar di Gua Sito. Virus itu adalah virus corona, yang menyebabkan wabah sindrom pernapasan akut parah atau SARS pada tahun 2003. Virus corona adalah sekelompok virus yang diliputi oleh protein berbentuk duri dan terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang telah diketahui. 7 diantaranya menyerang manusia dan dapat menyebabkan penyakit. Virus corona SARS-CoV memicu SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS, dan SARS-CoV-2 menyebabkan COVID-19.
Dari 7 virus corona yang menyerang manusia, 4 menyebabkan selesma, yaitu infeksi ringan tapi sangat menular pada hidung dan tenggorokan. Dua lainnya menyerang paru-paru dan dapat menyebabkan penyakit yang lebih serius. Virus yang ketujuh, penyebab COVID-19, memiliki kedua fiturnya, mudah menular tetapi berdampak parah terhadap paru-paru. Saat orang yang terinfeksi batuk, tetesan liur yang mengandung virus bersemburan, virus menyerang orang lain saat tetesan liur masuk ke mulut atau hidung mereka. Virus corona semakin mudah menular dalam ruangan tertutup saat banyak orang berdekatan. Udara dingin melindungi lapisan luarnya dari kekeringan, memungkinkan virus bertahan hidup lebih lama di antara inangnya. Sementara sinar UV dari matahari dapat menghancurkannya. Variasi musiman ini lebih penting untuk virus yang sudah umum. Namun karena belum ada orang yang imun terhadap virus baru, banyaknya inang potensial membuat virus tak butuh kondisi ideal untuk berkembang. Di dalam tubuh, protein berbentuk duri menancap dan menyatu dengan sel inang. Kemungkinan virus membajak perlengkapan sel inang. Untuk mereplikasi gennya sendiri, virus corona menyimpan gennya di RNA.